Jika kamu hobi naik gunung, kamu pasti sering melihat ini. Bukan sampahnya ya. Meskipun memang banyak sampah pendaki dan pendaki sampah di gunung, tapi yang saya maksud adalah ini. Ini adalah tumbuhan pakis atau paku-pakuan. Tumbuhan yang jika kita lihat seperti memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan tumbuhan lainnya. Pakis adalah tumbuhan yang unik dan spesial. Saya pernah menyebut nama tumbuhan ini pada video tentang fungi. Dalam video fungi, saya menyebutkan kalau pakis adalah salah satu tumbuhan pertama di bumi prasejarah. Dan ini yang membuat mereka spesial. Tidak seperti tumbuhan lainnya, mereka tidak memiliki biji dan bunga. Lalu, bagaimana mereka berkembang biak? Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu tentang pakis. Saya tertarik untuk membahas pakis setelah menonton Between Two Ferns, talk show nyeleneh yang dipandu oleh Zach Galifianakis, yang biasanya nge-roast para bintang tamu yang diwawancara. Jadi dalam talk show tersebut, properti yang digunakan cukup simpel. Cuma 2 pot tumbuhan pakis atau fern dalam bahasa Inggris. Dan dari situlah nama talk show tersebut berasal. Dan pot-pot tersebut mengingatkan saya kalau ada beberapa request yang menyebutkan tumbuhan pakis. Jadi saya mulai pelan-pelan membaca beberapa artikel dan jurnal. Ya kan? Saya pasti ingat akan semua subjek yang di-request oleh teman-teman. Tapi kalau belum menemukan sesuatu yang menarik, akan saya hold dulu. Syukurnya, pakis cukup menarik. Dan inilah hasil dari ketertarikan saya. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Brando Ahok sayang banget sama Naina, MS Madani, Rafa Syar, Hanif Tereh Benghar Amin, Alfandi, Kukuc 13, semoga Damba juga lihat ini, calon istri Khairul Anwar, Kim Sun Ho, Baralet, Berkah, Devin Sayang Al Maulida, Ruby, TikTok @Kaos Custom, Agaton Isaac, Rantai 88 Sensasional, Air on G-String Semriwing, Look Family Invaders, Masker Sragen Terminal Lama, Lisa Cahya, The Mother of Dragons, Ude Sumber Urip, Chandra Salai dan Juragan Muntois Uwu, Yudi Baruga, OSP 106D13, Najib Sukamalik, salam buat Dewi dari Aal, Maskin, Fajrin dan Zaidah, Meamiu, Restu Galih Prasetyo Channel, Doni Kova, Saitama Sensei, Bubumen, Maji Dorable, Jelajah Purbalingga, Donald Trump, Karisma Shalbani, Adu Buset, Repet Pet, W3, Presidential Threshold 0%, Oh Yes, Oh No, Yes, Korban Tumila, lokasi di Brebes, Jawa Tengah, Ecofence, Balbalia, Intan I love you, ya Allah pengen wisuda, anak Magelang, Lokotre bro, Lokotre, Janda Kaya, Pasukan Senyum, Telur Kucing, Helen Pacar Iki, Ja'far Upgrade jadi gemoy lagi, Riansyah Robi 8, dan Toko Laundry Bagus Solo. Pakis adalah salah satu kelompok tumbuhan tertua di bumi, dengan catatan fosil berasal dari pertengahan periode Devon. Perkiraan waktu divergensi terbaru menunjukkan bahwa mereka mungkin lebih tua dari itu. Mungkin pertama kali berevolusi sejauh 430 juta tahun yang lalu. Namun terlepas dari usia perkembangan secara keseluruhan, sebagian besar pakis yang paling awal telah punah. Kelompok-kelompok yang mungkin merupakan nenek moyang paling awal dari pakis seperti Rhacophytales, Pseudosporocnales, Temskia, dan Stropterids. Semua telah punah. Keanekaragaman tumbuhan pakis yang kita lihat saat ini berevolusi relatif baru dalam waktu geologis. Banyak diantaranya hanya 70 juta tahun terakhir. Saat ini, pakis adalah kelompok tumbuhan vaskular paling beragam kedua di bumi. Hanya kalah jumlah sedikit dengan Angiospermae atau tumbuhan berbunga. Dengan lebih dari 10.500 spesies yang diketahui. Jumlah tumbuhan pakis melebihi tumbuhan vaskular yang tidak berbunga dengan faktor 4:1. Bagaimana pakis menjadi begitu beragam? Dan apa rahasia kesuksesan mereka? Ciri-ciri apa yang mereka miliki bersama?
dan bagaimana mereka dibedakan dari kelompok tumbuhan lain? Itu adalah beberapa pertanyaan umum yang sering ditanyakan tentang pakis, mulai dari awal kemunculan hingga reproduksi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mari kita sama-sama membahas apa itu pakis. Itu pukis, Mas. Secara umum, pakis adalah anggota dari kelompok tumbuhan vaskular yang berkembang biak melalui spora dan tidak memiliki biji atau bunga. Mereka digolongkan ke dalam tumbuhan vaskular Pteridophyta. Pakis tersebar di seluruh dunia, termasuk lingkungan tropis, sedang, bahkan di Arktik. Tapi sebagian besar spesies hidup subur di daerah tropis. Ada 4 tipe habitat tertentu yang dihuni oleh banyak pakis, yaitu hutan hujan yang lembab dan rindang, celah-celah di permukaan batu atau di lingkungan yang terlindung dari sinar matahari, lahan basah asam seperti rawa, dan di hutan pohon tropis, di mana banyak spesies epifit yang tumbuh di batang-batang pepohonan. Umur pakis tergantung pada spesies dan lingkungan. Beberapa jenis tumbuhan pakis bahkan dapat hidup hingga 100 tahun. Dari segi ukuran, pakis sangat beraneka ragam. Mulai dari spesies yang kecil seperti Ophioglossum malvae yang hanya 1 hingga 2 mm, hingga pakis pohon yang dapat tumbuh setinggi 10 hingga 25 meter. Sama seperti tumbuhan lainnya, tumbuhan pakis memiliki akar, batang, dan daun. Namun pada pakis, bagian-bagian ini memiliki nama yang khusus, dan istilah-istilah ini cukup penting untuk diketahui saat kamu mengidentifikasi pakis. Kita bahas secara umum ya. Kita mulai dari rizom atau rimpang. Bagian ini bertanggung jawab untuk menghasilkan akar, yang mengambil nutrisi dan air dari tanah. Rimpang pakis bisa berbentuk sangat tipis dan menjalar, atau tebal dan kekar. Seringkali rimpang menunjukkan bentuk jalur pertumbuhan pakis. Jenis pakis yang tumbuh membentuk tajuk dengan semua bagian pelepah yang muncul dari satu titik yang terpusat, cenderung memiliki rimpang yang lebih kekar. Sedangkan jenis pakis yang berpelepah tunggal, cenderung memiliki rimpang yang tipis dan menjalar. Kemudian ada stalk atau tangkai atau batang. Ini adalah bagian dari pakis yang menghubungkan akar ke bilah atau bagian yang berdaun. Fungsinya hampir seluruhnya mendukung fotosintesis. Namun pada beberapa spesies, batang ini bisa menjalankan fungsi fotosintesis. Frond atau pelepah atau bilah daun. Ini adalah bagian dari pelepah yang memiliki daun atau pinnae. Bagian ini bertanggung jawab untuk melakukan fotosintesis. Daun baru biasanya mengembang dengan membuka gulungan spiral yang disebut crosier atau fiddlehead fern. Leaflet atau pinnae. Ini adalah bagian pelepah yang sepenuhnya terpisah dari tangkai pelepah. Tidak semua daun pakis dibagi menjadi pinnae. Pembagian lebih lanjut di daun disebut pinnules, di mana selebaran daun dibagi lagi menjadi daun yang lebih kecil yang terhubung ke batang pinna yang bercabang. Terakhir ada aksis atau rachis. Ini adalah bagian batang pakis yang menyentuh daun pakis. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pakis tidak menghasilkan biji. Mereka tumbuh dari spora yang diproduksi di organ khusus, yaitu kantong spora atau sporangia. Spora biasanya terlihat seperti titik-titik kecil di bagian bawah daun. Dulu saya pernah mengira kalau bulir-bulir yang ada di belakang daun pakis adalah telur serangga atau daun yang terserang hama. Namun ternyata itu adalah kantung spora atau sporangia. Tanaman pakis dapat menjatuhkan jutaan spora ke tanah, tetapi hanya sedikit yang menemukan kondisi ideal untuk tumbuh. Banyak dari spora ini terletak di belakang tiap daun, tapi beberapa spesies mendedikasikan bagian daun tertentu untuk menampung spora yang akan disebarkan melalui bantuan angin. Daun-daun ini dikembangkan secara khusus untuk menangkap angin sekecil apapun untuk menyebarkan spora mereka. Jadi kalau kamu melihat ini, jangan mistis dulu. Ini adalah daun pakis yang tertiup angin, yang mungkin sedang menyebarkan sporanya. Bukan lokotre. Lokotre bro, lokotre. Sangat rare. Langka cu, lari. Lari cu.
Era Paleozoikum, khususnya pada periode Devon, adalah periode di mana terjadinya banyak perubahan besar bagi planet ini. Pada awal periode ini, alga hijau telah bermigrasi dari lingkungan air ke darat dan mulai mengembangkan batang dan akar untuk memungkinkan kelangsungan hidup mereka di lingkungan terestrial dalam kondisi yang tidak bersahabat. Tumbuhan pertama ini tidak memiliki daun sejati selama jutaan tahun. Sebaliknya, mereka memiliki kloroplas di batangnya untuk memungkinkan fotosintesis, sehingga batang-batang akan bercabang di puncak pohon untuk menyerap lebih banyak sinar matahari. Namun, di pertengahan periode Devon, ketika tumbuhan mulai menyebar ke seluruh ekosistem dunia, mereka mengunci sejumlah besar karbon dioksida melalui penguburan dan pelapukan batuan, dan secara berangsur-angsur merubah suhu planet ini menjadi dingin. Ini berarti tumbuhan dapat mengembangkan struktur yang lebih besar lagi untuk menyerap lebih banyak cahaya tanpa panas yang berlebih. Dan selama waktu inilah daun pertama mulai muncul. Daun memang telah berevolusi selama beberapa kali pada tumbuhan darat. Tapi pakis adalah tumbuhan yang pertama yang memiliki daun. Dan ini bisa kita lihat pada banyak tumbuhan pakis di seluruh dunia. Beberapa spesies pakis memiliki daun yang khas. Beberapa memiliki daun yang sangat kecil dan terspesialisasi, dan beberapa bahkan tidak memiliki daun sama sekali. Setelah pakis berevolusi, mereka menjadi salah satu kelompok tumbuhan paling dominan di planet ini selama zaman karbon. Mereka tumbuh bersama pohon raksasa seperti Lepidodendron di rawa-rawa yang luas, kemudian menjadi beragam selama beberapa juta tahun. Pakis Leptosporangiate berevolusi selama waktu ini dan mengalami radiasi pertama dari 3 radiasi utama yang memunculkan beberapa famili. Ketika pakis dan tumbuhan lain mati, mereka tenggelam ke dalam rawa-rawa anoksik yang minim oksigen, yang mencegah bakteri mendegradasi jaringan mati. Pertumbuhan-tumbuhan yang subur di rawa-rawa ini akan menciptakan tumpukan tumbuhan mati dan mengendap di dasar, yang selama berjuta-juta tahun berubah menjadi deposit batu bara dan gas alam yang ada di tangki bensin kendaraan yang kamu gunakan sehari-hari. Yuk teman-teman, kita goyang sama-sama. Saat zaman karbon hampir berakhir, banyak tumbuhan pakis yang punah. Tapi setidaknya, ada satu garis keturunan yang bertahan dari pakis Leptosporangiate yang melahirkan varian-varian baru. Beberapa fosil tertua dari diversifikasi ini adalah famili Osmundaceae yang mencakup spesies seperti pakis cinnamon dan pakis raja. Sebagian besar kelompok tersebut bertahan hingga saat ini. Dan meskipun mereka hampir terlihat sama dan bisa dicirikan dengan segera, pakis dulunya adalah tumbuhan yang sangat beraneka ragam. Sekitar 135 juta tahun yang lalu, selama zaman kapur, sekelompok kecil tumbuhan berevolusi, kemudian dengan cepat dan drastis mengubah ekosistem planet ini. Mereka adalah kelompok Angiospermae, atau tumbuhan berbunga, yang hidup subur di daerah tropis. Mereka akan dengan cepat terdiversifikasi dan menyebar ke semua bagian utama di dunia, mendorong beberapa kelompok tumbuhan lain menuju kepunahan dan mengurangi keanekaragaman di kelompok tumbuhan lain. Tapi pakis Leptosporangiate tampaknya menjadi satu-satunya kelompok tumbuhan vaskular yang tumbuh subur bersama Angiospermae. Munculnya beberapa ekosistem hutan hujan yang tinggi yang didominasi Angiospermae di daerah tropis membuka lingkungan baru yang berhasil dieksploitasi dan didiversifikasi oleh pakis, yang menyebabkan kemunculan jenis-jenis Leptosporangiate baru. Akibatnya, sebagian besar spesies pakis saat ini tumbuh di daerah tropis yang lembab dan basah daripada daerah lainnya. Dan satu spesies pakis diduga menyebabkan penurunan iklim di Arktik yang cenderung hangat pada masa itu, seperti rumah kaca. Sekitar 50 juta tahun yang lalu, iklim planet kita sangat hangat, dan udara banyak mengandung karbon dioksida. Alhasil, tidak ada es di darat, tidak ada es di laut. Iklim Arktik pada saat itu adalah subtropis.
penuh dengan pohon palem, kuda nil, dan reptil besar seperti buaya. Namun dunia rumah kaca ini tiba-tiba berakhir ketika bumi mulai mendingin, hingga akhirnya ke iklim yang kita rasakan saat ini. Dengan mengebor sedimen laut di Arktik, para ilmuwan telah menemukan petunjuk tentang apa yang menyebabkan pendinginan bumi yang tiba-tiba ini. 50 juta tahun yang lalu, catatan sedimen ini mengungkapkan bahwa saat itu, Azolla menutupi seluruh samudra Arktik. Azolla adalah genus tumbuhan pakis yang mengambang di air. Mereka tumbuh dengan cepat karena memiliki bakteri yang menarik nitrogen dari udara. Pertumbuhan massal Azolla membantu menangkap tingkat karbon dioksida yang relatif tinggi dari atmosfer dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk menunjang kehidupannya. Dan hasilnya, wilayah Arktik yang dulunya subtropis secara bertahap berubah menjadi tempat yang jauh lebih dingin, seperti yang kita kenal saat ini. Dengan penemuan geologis ini, para peneliti semakin giat mempelajari pakis dengan banyak pertanyaan di dalam otak mereka. Dan salah satu pertanyaan itu adalah, apa yang dapat kita manfaatkan dari tumbuhan prasejarah ini? Ini adalah yang membuat pakis spesial. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan alternation of generation atau pergantian generasi. Istilah ini ada hubungannya dengan reproduksi pada tumbuhan, juga pada beberapa binatang. Untuk mengerti tentang alternation of generation, kita terlebih dahulu harus mengerti tentang organisme haploid dan diploid. Organisme haploid adalah organisme yang hanya memiliki satu kopi atau salinan dari semua gen. Sementara organisme diploid adalah organisme yang memiliki dua salinan dari setiap gen dalam genom mereka. Kamu, saya, sebagian besar serangga, tumbuhan, serta binatang yang kamu lihat di sekitar kamu adalah diploid. Kita punya dua salinan dari setiap gen. Tapi pakis adalah istimewa. Pakis menjalani pergantian generasi karena mereka melewati dua tipe tubuh multiseluler unik dalam tahap hidupnya. Dua jenis tubuh yang dimiliki pakis adalah sporofit dan gametofit. Secara umum, sporofit bertugas membuat spora, sedangkan gametofit membuat gamet. Ini adalah sporofit pakis. Sporofit adalah diploid, yang berarti mereka memiliki dua salinan informasi genetik. Daun sporofit inilah yang biasanya kamu lihat pada pakis. Dan di bawah sini terdapat spora. Pakis memiliki sejumlah cara berbeda untuk menumbuhkan spora mereka. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada spesies yang menumbuhkan spora pada belakang daun, ada spesies yang hanya beberapa daunnya dikhususkan sepenuhnya untuk menumbuhkan spora. Semua tergantung pada spesiesnya. Jadi semua titik kecil ini adalah spora yang mampu membuat pakis baru. Dan untuk membuat spora, mereka menjalani proses yang disebut meiosis. Pada tahap meiosis, sel diploid memotong gen mereka menjadi dua, menghasilkan sel-sel haploid. Dan sel-sel haploid itu berkembang menjadi spora, yang pada kesempatan tertentu akan dilepaskan ke tanah atau lantai hutan. Lalu, apa yang terjadi dengan spora? Ketika spora terlepas dan jatuh ke tanah, mereka berkembang menjadi gametofit, yang memproduksi gamet. Gametofit berukuran sangat kecil. Meskipun demikian, gametofit adalah haploid multiseluler. Tubuh mereka telah berkembang penuh. Gametofit yang tumbuh di lantai hutan akan melepaskan gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Dan ketika hujan, telur dan sperma itu akan terbawa arus dan menemukan satu sama lain, dan kemudian menyatu. Pembuahan terjadi. Dari sel-sel yang menyatu ini, kemudian tumbuhlah pakis baru, sporofit baru. Inilah yang dimaksud dengan alternation of generation, atau pergantian generasi. Satu organisme memiliki dua tipe tubuh yang berbeda, yang berubah bentuk dari tipe tubuh yang satu ke tipe tubuh yang lain. Sporofit membuat gametofit, gametofit membuat sporofit. Mereka sama-sama pakis, hanya saja mereka memiliki rancangan tubuh dan tujuan hidup yang berbeda, di mana gametofit adalah haploid dan sporofit adalah diploid.
Di seluruh dunia, tumbuhan pakis memiliki banyak manfaat. Banyak spesies pakis membawa manfaat obat. Penggunaan pakis sebagai obat pada zaman dahulu dikategorikan ke dalam 5 kelompok besar, yaitu untuk rematik, paru-paru, ginekologi, darah, dan pencernaan. Khasiat beragam yang dimiliki pakis menjadikan mereka memiliki pengaruh mistis pada zaman dahulu. Dalam cerita rakyat Slavia, pakis diyakini mekar setahun sekali, yakni pada malam Ivan Kupala, yang merupakan malam yang terpendek dalam 1 tahun. Pakis diduga sangat sulit ditemukan, dan siapapun yang melihat tumbuhan pakis, maka kehidupannya akan dianggap terjamin dan akan bahagia seumur hidup. Demikian pula pada tradisi Finlandia, yang menyatakan bahwa orang yang menemukan benih pakis bermekaran pada malam pertengahan musim panas, maka akan dibimbing dan dapat melakukan perjalanan tanpa terlihat oleh hantu Will o' the Wisps yang menjaga harta karun. Sementara pada era Victoria, Fern Fever adalah istilah untuk pakis mania, di mana orang-orang pada era tersebut cenderung memasukkan segala ornamen pakis ke dalam kehidupan mereka. Seni dekoratif Victoria menyajikan motif pakis dalam tembikar, kaca, logam, tekstil, kayu, kertas cetak, dan patung. Bahkan, pakis seringkali dijadikan hadiah pembaptisan hingga hiasan batu nisan. Manfaat lain adalah keindahan. Baik di tanah ataupun di pot, pakis menyejukkan mata. Warna hijaunya seakan pertanda kalau area tersebut memiliki suasana sejuk dan asri. Tapi di antara banyak spesies pakis, ada satu spesies yang sedang diteliti, yang diketahui akan membawa banyak manfaat jika penelitian tersebut berhasil. Adalah Azolla, yang tadi juga kita bahas. Pakis yang mengambang di air ini merupakan rekor dunia dalam penghasil biomasa. Azolla tumbuh dengan sangat cepat dan diamati dapat menggandakan biomasanya dalam 2 hari. Tapi Azolla tidak hanya menghasilkan satu jenis biomasa, mereka juga menghasilkan jenis biomasa lain yang sangat istimewa, seperti lipids, yang memiliki kandungan tidak jauh berbeda dengan bahan bakar fosil. Beberapa peternak mungkin sudah tahu keistimewaan Azolla. Biasanya Azolla dicampurkan ke pakan ternak sebagai tambahan protein, dan itu sangat efektif. Para peneliti di Fasilitas Penelitian Kebun Raya Universitas Utrecht telah mengembangkan protokol untuk melestarikan spora Azolla, dan telah berhasil mengekstrak Azolla yang kemungkinan di masa depan dapat menggantikan bahan bakar fosil. Manusia saat ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil, tidak hanya untuk kebutuhan energi, tapi juga sebagai sumber daya untuk produk rumah tangga yang tak terhitung jumlahnya. Masalahnya, cadangan bahan bakar fosil terbatas, harganya selalu naik, dan mempengaruhi iklim dan lingkungan kita. Nah, Azolla adalah sumber daya alternatif yang sustainable atau berkelanjutan, dengan karbon dioksida netral, murah, dan praktis untuk diproduksi. Karena Azolla tumbuh di air, tidak butuh lahan yang banyak, dan pupuk yang mengandung nitrogen. Semoga dengan penelitian ini, manusia bisa lebih adil dalam mengelola bumi yang mereka huni, dan dapat hidup berdampingan dengan seluruh penghuninya. Dengan memahami pakis, kita sadar betapa banyak yang sesungguhnya manusia tidak ketahui tentang tumbuhan. Betapa megahnya perjalanan sebuah organisme untuk mencapai keadaannya sekarang. Pakis mengajarkan kita untuk menggunakan cara lain dalam memenangkan persaingan. Jalur mainstream memang terbukti berhasil, tapi bukan berarti itu adalah jalur satu-satunya. Metode reproduksi unik dari pakis telah membawa mereka kepada kesuksesan di bumi, yang biasanya didominasi oleh tumbuhan berbunga. Jadi, jangan iri melihat kesuksesan orang lain melalui cara-cara yang instan. Irilah kepada orang-orang yang mempunyai banyak cerita dan pengalaman di balik kesuksesan. Karena cerita itulah yang sesungguhnya memotivasi. Pengalaman itulah yang sesungguhnya harus diinvestasi. Asik. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini,
cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gawe ayam sing lagi kasmaran, lungguh jajar gegentangan neng monumen Jenderal Sudirman. Nanging kabeh kuwi musna, aku ngerti ning ngarepe mata, ora nyono kowe tega laku bareng gandeng wong liya. Yo wis ora apa-apa, senadyan lara nanging atiku lila. Neng pakis hatiku nangis, kapusan lambe sing lamis, yen pancen wis ra